Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin mengulas tentang sejarah tumbal tanah Jawa yang dilakukan oleh Syekh Subagir, tepatnya di Gunung Tidar, daerah wilayah Magelang, Jawa Tengah. Dan tak banyak yang tahu juga sebenarnya bahwa Syekh Subagir ini juga sebenarnya termasuk Wali Songo, namun justru Wali Songo yang periode pertama. Kisahnya dimulai dari saat Sultan Muhammad yang pertama, Sultan dari Turki yang pada waktu itu bermimpi. Beliau bermimpi bahwa ada suatu pulau yang sangat panjang, yang jauh letaknya dari dataran Turki sana, yang masih belum berpenghuni, oleh karena sangat angker sekali dan banyak mistis yang ada di pulau tersebut, yang pada akhirnya disebut Tanah Jawa, atau dalam bahasa Jawa Lemah Dowo, karena saking dataran yang sangat panjang, yang dulu dimulai dari dataran Sumatera, Jawa dan Bali, yang waktu itu konon masih menyambung menjadi satu dataran. Sehingga Syekh Muhammad yang pertama mengumpulkan para mubalik waktu itu dari seluruh pelosok negeri dan bahkan dari seluruh dunia, lalu mengutus untuk menangani masalah-masalah gaib yang ada di pulau tersebut, dan sekaligus untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dari sekian ulama-ulama yang dikumpulkan oleh beliau, pada akhirnya diambil 9 utusan berjumlah 9 untuk mencari dataran tersebut, yang pada akhirnya disebut Nusantara atau Tanah Jawa, dan pada akhirnya menjadi dataran yang berpenghuni manusia nantinya. Dengan penguasaan ilmu dan kelebihan masing-masing dari 9 utusan tersebut, yang antara lain Syekh Subagir sendiri mempunyai kelebihan, yaitu merajah atau ilmu istilahnya meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke tanah Jawa, dalam bahasa modernnya seperti itu. Dan pada suatu tempat beliau bertemu dengan raja dari segala raja jin, yang waktu itu konon yang mengaku bernama Sabdo Palon. Beliau lama mengadakan dialog dengan Sabdo Palon, dan pada akhirnya tidak ditemukan titik temu. Oleh karena itu pada akhirnya adu kesaktian yang terjadi 40 hari 40 malam. Langit berguncang, bumi berguncang, oleh karena keampuhan dari masing-masing. Yang satu, Syekh Subagir juga mempunyai kelebihan yang luar biasa, dan Sabdo Palon atau yang disebut juga Ki Semar Bodrononyo sebagai danyangnya tanah Jawa, mempunyai banyak pengikut, mempunyai banyak kesaktian Sabdo Palon ini, sehingga peperangan terjadi selama 40 hari 40 malam, dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Namun pada akhirnya terjadi semacam gencatan senjata atau perdamaian di antara kedua
belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan atau memunculkan banyak perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Di antaranya adalah penyebaran agama Islam boleh dilakukan di tanah Jawa dengan catatan tidak boleh dengan cara memaksa atau dengan kekerasan. Dan Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa juga di tanah Jawa sebagai raja-raja waktu itu, dan diisyaratkan juga untuk tidak meninggalkan adat istiadat Jawa maupun budaya Jawa yang sudah ada, artinya tidak merusak tradisi serta budaya yang sudah ribuan tahun atau ratusan atau jutaan tahun yang sudah ada di masyarakat Jawa sendiri. Setelah terjadi kesepakatan dengan Sabdo Palon, oleh karena itu maka Syekh Subakir yang waktu datang membawa sebuah pusaka tombak dari Turki sana, lalu ditancapkanlah tombak yang bernama Kiai Panjang tersebut di wilayah Gunung Tidar yang konon dipercaya adalah pusatnya atau pusere tanah Jawa. Setelah ditancapkan tombak Kiai Panjang, maka jin setan pada lari tunggang langgang dan mereka merasa kepanasan dan banyak yang melarikan diri, yang ke Gunung Merapi, ke Gunung Alas Roban, ke Alas Puro, dan sebagian lari ke tengah lautan Gunung Surandil sana juga banyak, oleh karena keampuhan dari tombak Kiai Panjang yang dibawa oleh Syekh Subakir tersebut, sehingga menimbulkan gejolak selama 7 hari 7 malam. Setan jin demit berteriak-teriak kepanasan atau merasa terusir dari tempat-tempat yang dulu sangat angker, sehingga pada akhirnya mereka tunduk dan bumi tanah Jawa bisa ditempati manusia, sehingga peradaban manusia dimulai saat itu. Dipercaya dimulai pada saat setelah Syekh Subakir menancapkan tombak yang sangat ampuh tersebut di atas puncak Gunung Tidar, dan peradaban manusia pun dimulai. Mungkin angka tahun Saka itu juga dihitung dari saat Syekh Subakir menancapkan tombak tersebut di atas Gunung Tidar. Tidak hanya di Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan tempat-tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh makhluk-makhluk halus. Dalam versi lain yang diceritakan dalam Babat Tanah Jawa juga, wilayah Gunung Tidar dulu dikuasai oleh berbagai macam jin yang sangat ampuh, dan juga penguasa dari jin tersebut juga bersemayam di sana di Gunung Tidar. Nah, akhirnya pada tunggang langgang dan lari berhamburan untuk mencari tempat-tempat baru lagi yang mungkin belum dijamah oleh Syekh Subakir. Jadi, padahal menurut cerita konon Sabdo Palon sendiri juga sudah menguasai puncak Gunung Tidar itu selama ribuan tahun, 9 ribuan tahun lebih. Dulu sebelum ditumbali oleh Syekh Subakir, tanah Jawa ini begitu didatangi oleh manusia, pagi hari datang, sore hari mati, sore hari menginjakkan tanah Jawa, pagi harinya mati oleh karena keangkeran dari bumi tanah Jawa ini.
Dan setelah ditumbali itu juga pada akhirnya Islam bisa berkembang di Nusantara atau di bumi tanah Jawa, yang diawali oleh Syekh Subagir ini sebagai wali pertama, sebenarnya peradaban wali pertama. Dan setelah itu dilanjutkan oleh banyak wali-wali atau sunan-sunan yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Syekh Sunan Derajat dan yang lainnya juga, termasuk sunan yang awal-awal sebenarnya. Sunan Ampel juga sunan yang pertama, bahkan yang ikut babat alas untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam, yang mana Sunan Ampel juga pada akhirnya menurunkan beberapa anak, dan anak-anaknya juga menjadi wali juga. Sampai sekarang masih banyak juga para peziarah-peziarah dari pelosok negeri yang datang ke atas Gunung Tidar untuk sekedar berdoa di tempat petilasan atau makam Syekh Subagir, dan juga petilasan dari Sabdo Balon, bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak. Ada Islam, ada aliran kepercayaan atau kejawen juga, masing-masing ada tempatnya di atas Gunung Tidar. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi. Sekian dan terima kasih.